Lagi record ya Pak Budi ya. Nah, baru habis. Ini kita coba lihat respon dari hasil obrolan kemarin. Itu kita lihat ya. Kita lihat di grup anak baik. Ini anak baik ini penuh dengan sejarah. Anak baik, Lawang Nyangsang, Depajangar, penuh dengan sejarah. Ini ada yang menarik nih ya, ada yang menarik. Penuh ini. dengan histori. Penuh dengan histori. Coba kita lihat. Yang pertama, ini ada respon dari Raihan. Katanya, Pak, bahas soal batasan pekerjaan Chief Surveyor, Asisten Surveyor, sama helper dong Pak. Ini nanti Raihan saya izin ini ya, screenshot ya WA-nya. Yang kedua, ini ada dari Panji. Pak, bahas ini aja, pengaruh dampak kemajuan teknologi pada lapangan pekerjaan aja. Contoh kan sering tuh saya dapat di lapangan, misalnya satu proyek yang tadinya dikerjakan sama 10 orang, sekarang mah bisa dikerjakan sama 5 orang doang. Apakah nantinya lapangan pekerjaan surveyor akan terus berkurang? Gimana tanggapan Bapak tentang itu? Katanya gitu. Ini kan ada 2 topik nih ya. Nah, ini juga untuk Panji saya izin klip juga ya, screenshot juga ya. Dari 2 topik itu kira-kira yang Pak Budi lagi in buat bahas apa Pak Budi? Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mic-nya masih nyangkut. Jadi saya bahas ini aja dulu. Masalah job desk ya. Job desk Karena berkesinambungan dengan topik sebelumnya mengenai surveyor cabutan. Surveyor tembak kemarin ya? Surveyor tembak gitu. Jadi ini akan berkesinambungan dengan pembahasan sebelumnya mengenai surveyor tembak, karena ini akan terjadi pasti di lapangan itu mengenai job desk. Yang pertama nih bentar, berarti ini yang kita bahas yang dari Raihan ya? Request dari Raihan ya? Pak, bahas soal batasan pekerjaan Chief Surveyor, job desk, Surveyor, Asisten Surveyor, sama helper. Oke. Jadi kalau mengenai batasan itu sebenarnya ngacunya nantinya ke job desk. Jadi job desk-nya dari surveyor itu apa? Job desk-nya dari asisten surveyor itu apa? Kemudian job desk-nya helper itu apa? Kemudian apa lagi? Chief surveyor ya. Sama helper sudah. Ada 4 yang dia sebutkan tuh: Chief Surveyor, Asisten Surveyor, dan helper. Oke, jadi yang pertama itu saya akan mencoba menerangkan mengenai job desk-nya Chief Surveyor. Dalam suatu pekerjaan dengan skup yang besar, itu biasanya istilahnya dalam suatu proyek yang kapasitas tim untuk mengerjakan proyek itu lebih dari 4 tim, itu lebih dari 4 tim pengukuran. Misalkan ada lebih dari 4 itu dari 5, 6 sampai seterusnya lah. Itu diperlukan seorang chief. Di mana si chief itu job desk-nya untuk mengatur, membagi lokasi pekerjaan, salah satunya lokasi pekerjaan untuk tiap-tiap tim. Ya. Kemudian selain itu dia mengkolek data,
mengkolek data, kemudian mengkolek data, memprosesnya, kemudian namanya ada terakhir itu QC. Maksudnya mengkolek data itu mengkolek data dari masing-masing surveyor. Dari masing-masing surveyor. Tim surveyor. Tim survei surveyor tadi itu ya. Oke. Tim surveyor. Jadi kalau ada 4 tim berarti data dari tim pertama survei, tim kedua survei, ketiga survei, 4 survei itu dikumpulkan oleh chip survei oleh itu. chip. Oke. Biasanya gini, kalau pekerjaannya panjang, misalkan pengukuran untuk jalan kereta api, kan itu minimal saja bisa jadi 100 sampai 200 kiloan. Itu tidak bisa kita nge-base dalam suatu titik. Jadi akan terjadi dalam beberapa segmen kita istilahnya menempatkan tim. Menempatkan tim. Misalkan dalam 100 kilo itu kemungkinan ada 3 poin, 3 titik, tiga tempat untuk menempatkan tim. Kemudian dalam satu tempat itu ada 1 chip. Ada 1 chip. Berarti kalau 100 kilo ada 3 tempat, berarti ada 3 chip. Oke. Din, tolong tutup pintunya, Din. Ada 3 chip. Di mana si pengkolekan data itu tidak menjadi sulit karena nantinya komunikasi antara chip dengan chip itu yang akan istilahnya menjadikan datanya berkesinambungan. Istilahnya bukan berkesinambungan ya, benar berkesinambungan. Dalam pemrosesan datanya, si datanya akan disatukan oleh tiap-tiap chip. Ya karena kan setiap tim itu kan perlu ada QC, Betul, kemudian ada ada QC. perlu istilahnya ya, penggabungan data tadi itu kan. Betul. Ya. Betul. Nah itu untuk chip. Kalau menurut saya kalau chip kayaknya gitu aja. Kemudian kalau setelah itu kan ada surveyor ya. Ya. Nah surveyor biasanya surveyor yang bagus ya versi saya itu yang surveyor yang bagus itu selain dia mengkolek data lapangan, istilahnya mengkolek itu istilahnya mengukur data lapangan, kemudian dia memproses sebelum di QC oleh chip surveyor. Oke. Oleh chip surveyor. Jadi si surveyor itu tidak hanya mengukur saja, tapi dia mengkolek data dari mulai pengambilan data, downloading data, kemudian processing data. Processing data itu dari mulai pengolahan data poligon atau kerangka, kemudian dari penyajian gambar untuk sementara sebelum nantinya di QC oleh chip surveyor. Nah itu untuk surveyor itu aja. Kemudian kalau untuk asisten, nah ini asisten yang jadi kadang-kadang orang itu menganggapnya helper. Sebenarnya dalam sebuah tim pengukuran itu ada yang namanya surveyor, ada yang namanya asisten surveyor. Di mana si asisten surveyor itu tidak hanya helper aja, tapi dia mengerti akan kaidah-kaidah survei, mengerti dia penggunaan alat, dia mengerti bagaimana cara pengambilan data. Jadi si asisten itu tidak hanya dia centering aja kemudian megang rambu, tidak hanya itu aja. Tapi si asisten itu dia harus bisa dan mengerti. Malahan kalau kita istilahnya, kalau saya men-setting asisten itu dia minimal bisa mendownload data untuk membantu surveyor. Syukur-syukur nantinya dia bisa bergerak maju ke pengolahan data. Karena apa? Setelah pengukuran dilaksanakan itu antara surveyor dengan asisten surveyor, nantinya ketika pengolahan data, downloading data itu akan adanya saling isi. Jadi ketika kita melakukan pengukuran situasi si surveyor itu,
Si asisten dia akan memberitahukan bahwa di sini itu adalah pengambilan untuk poin ini adalah pengambilan detil A, kemudian detil B, detil C. Jadi si asisten survei itu dia mengerti. Malahan untuk mempermudah si surveyor ketika dalam pengukuran, si asisten itu mengerti istilahnya mempercepat nama-nama pengambilan data itu menjadi sebuah kode. Coding menjadi coding. Jadi istilahnya kalau ada yang namanya deskripsi number ya. Ya itu deskripsi poin. Deskripsi poin. Jadi misalkan ketika surveyor itu mensituasi jalan kemudian rumah, tidak ketika surveyor itu menanyakan ke asisten apa itu rumah, tapi si asisten bisa secara langsung kalau yang sudah sinkron dengan surveyornya, dia mengatakan bahwa jalan itu adalah nomor 6. Kemudian pengambilan titik perbedaan elevasi atau spot itu adalah nomor 9 misalkan. Nah, itu nanti ketika pengolahan data, si surveyor itu akan menanyakan bahwa pengambilan di nomor sekian pada jam sekian itu benar gak bahwa itu adalah jalan. Kalau ada kesalahan juga, misalkan dari kesalahan pengambilan atau penomoran deskripsi, si asisten akan memberitahukan. Tidak hanya itu aja, ada kesalahan tinggi alat, itu pasti asisten memberitahukan. Betul. Nah itu. Jadi kalau asisten, jadi sekali lagi asisten itu, kalau saya mempergunakan asisten itu, dan idealnya asisten itu bukan helper, tapi adalah support buat surveyor. Jadi istilahnya kalau dibilang 3/4 surveyor bisa. Nyaris lah jadi surveyor. Nyaris surveyor, itu harusnya seperti itu. Karena tidak bisa juga kalau misalkan surveyor dikasih helper yang tidak mengerti apa-apa, dia hanya bisa centering. Nah, nanti ke depannya itu dia si surveyor yang jadi apa? Yang jadi riweuh. Yang jadi riweuh. Tidak istilahnya jadi jadi nggak capek buat ngarahin gitu ya, karena kan surveyor kan dia di alat ya. Betul, di alat yang harus di alat dia betul di konsentrasi di alat gitu. Nah, itulah untuk kalau versinya saya itu untuk asisten surveyor. Kemudian helper. Nah, ini helper kalau versi helper tuh biasanya kalau helper tuh kita ngambil tenaga lokal ya. Jadi istilahnya tenaga setempat itu diposisikan untuk istilahnya membantu meringankan beban si asisten atau surveyor. Dalam hal ini istilahnya dibilang kerja kasar lah, bawain alat, istilahnya pasang patok, kemudian menyediakan patok untuk titik selanjutnya, istilahnya kemudian untuk kalau ada halangan itu perintisan. Jadi istilahnya gini, kalau untuk bikin kerangka di hutan, kemudian banyak terhalang pohon, biasanya itu si tenaga lokal yang membereskan jalur, membersihkan jalur dengan arahan dari surveyor dan asisten, sehingga rintisan itu efektif untuk pengukuran kerangka poligon. Mungkin itu. Oke, jadi kalau boleh ditarik kesimpulan, jadi sebenarnya survei itu adalah pekerjaan tim. Ya? Pekerjaan tim yang tidak bisa istilahnya tidak bisa salah satu pincang. Ya. Jadi kesatuan lah. Satu kesatuan lah ya. Betul, integrasi datanya, mulai dari perencanaan kali Pak ya. Jadi perencanaan pengukuran nih, perencanaan pengukuran, kemudian pelaksanaan pengukuran, kemudian pengolahan data sampai dengan penyajian data, itu adalah suatu integrasi gitu ya. Integrasi, satu kesatuan. Nah, kemudian dari 4 poin tadi itu timbul dari masing-masing tim survei. Tim survei 1, tim survei 2, 3 dan seterusnya. Betul. Jadi peranan chief surveyor ini lebih seperti orang yang bermain catur gitu Pak ya. Jadi dia itu mengarahkan
dan mempersiapkan. Awalnya gitu mungkin Pak ya, untuk perencanaan. Untuk perencanaan itu sebenarnya itu ada satu orang lagi. Jadi kalau versi saya itu ada satu orang lagi. Kalau seorang bidak catur istilahnya superintendent ya. Superintendent. Nah, superintendentnya itu kalau di kita istilahnya leaders sebenarnya. Tapi kan semuanya itu tergantung dari pekerjaannya apa dulu dari mungkin, Pak ya. pekerjaan, Karena kalau betul. misalkan katakanlah gini, ternyata di pekerjaan atau proyek itu cuma dibutuhkan satu tim. Ya mungkin di situ akan ada peranan, ada tuntutan lebih terhadap satu orang surveyor mungkin ya. Dia untuk melakukan tugas survei, karena nggak mungkin juga ya ada chief surveyor, kemudian ada leader, terus ada surveyor, tapi yang apa namanya pelaksanaannya itu cuma satu tim ya, itu cost-nya akan jadi tinggi juga, terlalu besar gitu ya. Istilahnya tidak efisien gitu. Jadi kapanlah kita perlu gitu ya, apa namanya satu sistem yang ideal, kapan kita perlu cukup dengan minimalis gitu ya, tapi terpenuhi gitu ya, kemungkinan seperti itu. Nah, kalau misalkan, terus saya tertariknya di asisten itu bukan helper, itu saya setuju banget gitu ya. Jadi asisten itu bukan helper. Jadi Jadi gini, sebelum lanjut ke asisten ya. Jadi gini, si chief surveyor itu istilahnya kalau dalam skup kecil dia bisa jadi leader. Oh iya, oke, bisa jadi leader. Si chief surveyor itu kalau skupnya kecil pekerjaannya dia bisa jadi leader. Tapi ketika dibagi-bagi dia menjadi beberapa chief. Istilahnya mah ada beberapa chief yang seolah-olah dia leader untuk timnya. Oh, oke. Misalkan kayak project Pak Budi itu yang kemarin sempat diceritakan itu yang membuat jalan hauling dan eksplorasi itu ya. Betul. Nah, itu kan ada 2 lokasi itu jadinya ya. Yang satu tim itu harus melakukan pengukuran jalan hauling sepanjang 60 kilo. Betul. Kemudian yang satu tim lagi itu untuk melakukan eksplorasi di luasan kalau nggak salah 3.000 hektar ya itu ya. 5.000. Oh 5.000 ya, 5.000. Oh iya 5.000 hektar. 5.500. 5.500 hektar. Nah, peranan dari chief itu adalah salah satunya itu adalah yang membawahi satu tim yang memegang eksplorasi tadi. Betul. Itu karena satu tim itu ada 4. Betul. Ya, ada 4 tim survei. Betul. Yang di jalan hauling juga sama dia. Yeah. Dia mengkolek data ya. Betul. Nah, mengenai si surveyor tadi itu Pak Budi, si surveyor itu sebenarnya di mana dia harus melakukan atau melaksanakan atau eksekusi pelaksanaan pengukuran, apakah itu dari chief surveyor itu apa gimana? Sebenarnya gini, ketika dia melakukan, misalkan proyek itu akan berjalan, semua instruksi itu dijalankan apa istilahnya dikomandoi oleh chief. Oleh chief. Nah, dikomandoi oleh chief, kemudian si arahan itu diberikan terhadap surveyor. Arahannya diberikan kepada surveyor. Arahannya. Jadi misalkan area ini dibagi untuk beberapa tim, si A lokasinya di mana, si B lokasinya di mana, si C lokasinya di mana, si D lokasinya di mana. Itu chief tadi yang yang mengarahkan. Itu termasuk dengan datanya kan berarti kan? Dengan datanya. Datanya apakah di area pertama itu misalkan nilai benchmarknya betul, seperti itu ya. Betul. Jadi si chief itu bukan seolah-olah dia harus tahu. Dia harus tahu secara garis besar kondisi lapangan. Di mana penempatan titik referensi, kemudian di mana penempatan lokasi. Istilahnya bukan lokasi, jalur pengukuran, jalur transportasi. Itu dia harus mengenal. Dia harus tahu buat apa pada suatu saat, kalau sewaktu-waktu diperlukan, si chief itu melihat ada kejanggalan dari data yang dikolek tadi, dia bisa mengecek langsung terhadap lapangan dan mengkonfirmasi terhadap setiap surveyor. Itu seharusnya si chief itu. Jadi bertanggung jawab secara penuh terhadap tim. Bertanggung jawab secara penuh tim. Tapi kalau secara penglihatan dia itu berada di atas surveyor.
Di atas surveyor. Betul. Jadi secara global dia harus tahu. Oke. Sekarang boleh masuk ke asisten nggak nih Pak? Boleh. Boleh ya, asisten. Nah tadi saya tertarik dengan asisten itu bukan helper. Asisten bukan helper ya karena memang begini ya. Kalau misalkan jadi gini, muara dari hasil pengukuran itu adalah data. Betul. Data ya. Nah artinya sejauh mana data kita itu bisa ditampilkan. Betul. Ya, misalkan Tidak hanya ditampilkan tapi dipertanggungjawabkan oleh surveyor. oleh si surveyor itu Betul. tadi ya. Masalahnya kan sekarang si surveyor itu kalau misalkan kita lihat real di lapangan itu adalah surveyor itu dia di total station ya, di Posisi instrumen di ya. alat. Posisi di alat dia. Di alat, kemudian asisten dia yang support untuk setting backside-nya di mana, Betul. corset di mana, Pengambilan datanya seperti apa gitu ya. Langkah ke depannya harus langkah apa? ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi itu krusial gitu. Karena apa? Karena salah centering itu bisa jadi fatal. Betul. Datanya yang nanti kita bahas mengenai gimana sih akurasi dan presisi pengukuran. Betul. Ya. Itu pengaruh besar. Betul. Kemudian bahaya ketika tugas itu dilimpahkan ke helper. Betul. Gitu ya. Karena bukan pada tarafnya bahwa seorang helper itu melakukan tugas Tanggung jawab. asisten tadi itu ya, tanggung jawab tadi itu karena namanya helper gitu, dia itu harusnya di posisi ya membantu saja gitu, melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh surveyor dan asisten gitu mungkin Pak ya. Kemudian salah satu contohnya gini, centering itu bisa diajarkan gitu misalnya. Bisa diajarkan, Bisa. tapi helper itu dia tidak akan tahu data sejauh apa yang akan diambil. Misalkan saluran kita ambil, kemudian ternyata si saluran tersebut nggak nyambung gitu misalkan. Ada terpisah gitu ya. Jadi saluran 1, saluran 2. Nah ini terpisah. Nah ini ternyata salurannya belok sini, yang ini belok sini. Karena nggak tahu, ya dia dianggap saluran. Akhirnya kita berikan informasi salurannya jadi satu, gitu kan? Ya, karena informasi yang salah tadi. Akhirnya jadilah informasi yang salah. Betul. Kemudian kalau misalkan begini Pak, misalkan ini kan pasti ada hubungannya ya. Jadi kita juga mungkin kita harus aware juga dengan project gitu ya. Kalau menurut Pak Budi itu gimana tadi itu? Kita kan boleh ya sedikit masuk ke manajemen project lah ya, sedikit aja. Kapan sih sebetulnya ketika seorang helper itu bisa emergency case maksudnya? Betul. Dalam kondisi emergency dia menjadi asisten. Betul. Kira-kira gimana? Jadi gini, biasanya ada beberapa proyek juga dia tidak memakai asisten. Cuman untuk start awal pengukuran biasanya dia agak lambat untuk progres ya. Pasti. Untuk progres karena si surveyor hari-harinya itu dia mengajarkan si helper, kemudian untuk mengikuti ritmenya, untuk mengikuti aturan mainnya si surveyor, kemudian surveyor memberikan arahan apa aja yang harus diambil, kemudian dia memposisikan bagaimana penempatan posisi titik. Nah itu bisa jadi 1 minggu dia itu untuk istilahnya kalau bahasa kerennya mah ngalalanya itu. Ngalalanya pengukuran. Nah, jadi biasanya si pelaksana proyek dia memperhitungkan dengan ngelalanya istilahnya dengan adaptasi lah bahasa Indonesia, adaptasi 1 minggu si progresnya akan kekejar apa enggak. Jadi itu dari awal sudah diperhitungkan. Makanya bagaimana ketat atau tidak ketatnya si proyek tersebut. Harusnya ketika proyek ketat ini masalah waktu ya. Kalau masalah waktu estimasinya pasti ke masalah duit, masalah pulus lah ya. Ketika si progres dibutuhkan waktu cepat, nah itu mau tidak mau kita harus pakai asisten. Makanya aneh juga kalau proyek pakai asisten masih lambat, itu aneh. Jadi mendingan kalau istilahnya proyek pakai asisten lambat ya udah nggak usah pakai asisten. Karena bukan apa-apa, istilahnya
yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa asisten itu adalah 3/4-nya surveyor. Itu 3/4-nya surveyor itu minimal ya, minimal. Maksimalnya ya minimal harus misalnya harus 1:1, 1:1. Karena apa? Kesinkronan data tadi sama kesinkronan efektivitas kerja nantinya. Nah, jadi kalau pada saat gimana kita harus memakai, udah aja pakai helper lah, nanti asistennya bisa dengan proyek yang tidak ketat. Oh, oke. Dengan proyek yang tidak ketat. Istilahnya kita sudah mempertimbangkan bahwa itu bisa. Tapi ada sisi negatif dan positifnya. Sisi negatifnya bahwa pasti akan terjadi bahwa akan banyak pergantian helper untuk satu tim. Ya. Karena nanti akan memusingkan chip. Iya. Karena biasanya si chip itu dia kan mendengar keluhan surveyor nih. Si surveyor bilang, chip ini helper ini kayaknya kurang komunikatif, bedegong, mau karep sorangan, itu udah pasti direject itu harus. Itu yang pusing chip tuh pasti. Chip itu bisa pasti ngahulang ngajentul temani-mani gara-gara mikiran helper. Akhirnya jadi lagu ya, di reject gitu. aja. Nah gitu. Jadi istilahnya konsekuensi itu harus dipikirkan. Harus konsekuensi itu. Jadi istilahnya bukan berarti merendahkan. Dan gini juga, kapasitas surveyor untuk mengkolek, istilah bukan mengkolek ya, memanage timnya itu dari helper tidak banyak. Si surveyor itu biasanya surveyor yang bisa memanage timnya itu dari helper untuk menjadi asisten itu biasanya surveyor lama. Oh, ya. Yang memiliki pengalaman itu ya, pengalaman dan memiliki keterampilan misalnya secara pendekatan terhadap tenaga lokal itu bagus. Jadi istilahnya orangnya menyenangkan, ya maksudnya menyenang itu dalam tanda kutip ya, istilahnya bisa mengambil hatinya, bisa istilahnya bisa mengatur ritme. Ya kadang-kadang sulitnya itu tenaga lokal itu dari mulai mengatur ritme sampai mengatur jadwal pekerjaan, kemudian masalah ketepatan waktu. Itu yang sulit biasanya. Dan pasti ada faktor non teknis. Wah, nah itu yang agak. Jadi istilahnya kalau sulit itu. Ngomongin masalah non teknis itu tiap daerah beda-beda. Kadang-kadang saya juga dulu kalau di luar pulau Jawa ya, wah mau di Bandung jika mau ternyata di Bandung lebih parah gitu hese. Jadi kadang-kadang tidak bisa diprediksi gitu. Jadi itu ada faktor non teknisnya itu. Jadi si pemegang proyek biasanya pelaksana proyek biasanya memperhitungkan bahwa bagaimana sih ini harus pakai asisten atau enggak. Nah itu makanya kita harus dilihat tuh si proyek itu ketat atau enggak. Oke. Ketat itu dari segi waktu dan dari segi finansial. Betul. Nah itu mungkin berbanding lurus lah itu. Berbanding lurus ya. Jadi karena ini juga kemarin rekan-rekan Matra ya banyak yang nanya juga masalah manajemen proyek gitu. Dan emang saya juga niatan ke teman-teman Matra tuh pengen sebenarnya ngobrol secara banyak mengenai manajemen proyek. Ya siapa tahu juga teman-teman Matra suatu saat dia jadi sebagai pimpro gitu ya, pemegang proyek. Jadi kita bisa sharing lah istilahnya. Bukan berarti kita so tahu enggak, tapi kita bisa sharing. Ya kita ini sharing ya. Kita ini sharing, mohon jangan dijadikan acuan kali Pak ya. Ini kan kita sharing aja pengalaman Pak Budi, pengalaman saya, nanti kita undang siapa buat ngobrol juga. Ngobrol gitu masalah ya. pengalamannya. Ya. Kalau suatu saat kita nanti masuk ke teori, misalkan masuk ke rumus, ya jangan dijadikan acuan juga. Gitu karena walaupun gimana juga kalau kita memberikan suatu teori berarti itu harus ada literatur Pak ya. Betul, literatur. Ya, kita di sini murni pengalaman ya. Istilahnya ngobrol secara praktisi lah. Secara praktisi. Betul. Dan ngeflow aja gitu kita ngobrolnya kan. Kita ngeflow aja gitu jalurnya seperti apa gitu ya, bahasannya apa, seadanya aja. Seadanya istilahnya. Jadi ringan lah. Gitu. Jadi mungkin nanti
ada yang enggak gitu chief surveyor itu harusnya begini. Itu bisa jadi masukan juga kan. Ya, gitu. Jadi betul. memang karakter perusahaan itu beda-beda. Gitu ya, terutama proyeknya juga pasti dia beda-beda. Kita nggak bisa samakan proyek eksplorasi dengan konstruksi gitu ya. Kalau eksplorasi dengan kawasan luas 3.500 hektar dengan kondisi medan yang ya bisa dibilang berat gitu ya. Akan beda dengan konstruksi yang dia di skupnya kecil. Gitu ya. Misalkan jembatan dengan panjang katakanlah 300 meter gitu. Ya dia akan ada di lingkungan itu terus gitu ya. Makanya tadi saya bilang itu si batasan pekerjaan itu akan menjadi istilahnya menjadi berbanding lurus dengan ketatnya proyek, ketatnya keuangan proyek. Iya. Dan setiap perusahaan juga biasanya beda-beda memandang untuk setiap personil lapangan. Ya. Makanya kadang-kadang tadi dibilang juga si chief itu bisa jadi leaders. Si chief itu bisa juga sekaligus istilahnya QC lapangan bisa. Bisa itu tergantung dari setiap perusahaannya. Ya. Cuman kelihatan batasan-batasannya itu nanti emang ada jenjang yang beda dengan surveyor. Ya. Istilahnya mah kalau zaman dulu misalkan dengan yang istilahnya dengan keuangan ketat, waktu ketat, kadang-kadang si chip itu sampai harga cengek kudunya maksudnya harus tahu harga cengek gitu. Masalahnya dia tidak hanya mengatur surveyor, tapi dia juga mengatur logistik. Tidak hanya logistik, juga kadang-kadang mekanik diatur. Mekanik itu artinya driver lapangan ya. Karena kan nanti satu tim itu pasti akan ada logistik. Betul, ada logistik. Karena tidak mungkin si surveyor masak sorangan gitu kan. Tidak mungkin surveyor balanja sanggup sorangan. Gitu. Jadi kita istilahnya supportingnya ada logistik. Logistik. Betul. Itu support gitu. Ya. Jadi memang sebenarnya ada tambahan lagi di sini, ada satu tim lagi ya logistik. Ya. Logistik juga bukan asisten dan bukan helper. Bukan helper. Gitu, ya. Ya. Kadang-kadang juga logistik merangkap driver. Merangkap driver. Ya. Nah itulah jadi si batasan-batasan untuk job desk pekerjaan itu kita bisa melihat siapa sih perusahaannya, bagaimana perusahaannya, bagaimana skup pekerjaannya. Cuman itu pasti ada beda. Iya. Nah ini pasti akan jadi kontradiksi buat si penanya nih. Iya. Bagusnya nanti sebenarnya gini, kita buka ini juga ya. Untuk sekarang mah bisa buka call online ya. Call online, oh ya. Call online. Di nomor itu aja. Di nomor Matra ya. Matra itu. Ada kok, selalu ditampilkan kok. Nanti kalau kita live bisa call online gitulah. Bisa. Bisa call online, istilahnya bisa sharing call online bisa. Ya mungkin itu aja. Itu ya. Jadi saya ambil kesimpulan sedikit. Jadi mengenai posisi yang pertanyaannya Raihan itu, saya ulang pertanyaannya Raihan itu adalah permintaannya. Pak, bahas soal batasan pekerjaan chief surveyor, asisten surveyor, sama helper dong Pak. Gitu. Artinya, pertama, itu akan tergantung dengan perusahaan. Bagaimana si manajemen perusahaan tersebut membuat SOP, gitu ya, SOP atau alur pekerjaan. Itu kan beda-beda. Ya. Artinya, kalau pekerjaan surveyor, kita semua udah tahu bahwa surveyor itu ya dia harus bisa mengukur dan dia mengolah data, dan data tersebut dikolek yang akhirnya kalau tadi bahasanya Pak Budi itu ada integrasi data, itu ada di tataran chief surveyor, gitu ya. Itu untuk dari sisi data. Lalu kalau misalkan helper itu lebih condong di lapangannya, realnya pada saat pekerjaan survei dilakukan. Berarti itu ada peranan dari surveyor dan asisten surveyor itu, Pak ya. Nggak mungkin penuh terhadap surveyor dan asisten. Ya betul, nggak mungkin chief surveyor jadi ngatur sampai dengan helper bawa box alat ini, kemudian bawa statif. Nggak mungkin, itu pasti ada di tataran surveyor atau asisten surveyor, Pak ya. Oke. Ya mudah-mudahan itulah obrolan singkatnya. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Terus apalagi kira-kira Pak Budi?
Cukup kalau menurut saya sih cukup segitu untuk pertanyaan Rehan yang bisa saya jelaskan. Ya barangkali mungkin Rehan bisa share juga selama ini dia di perusahaannya seperti apa. Jadi nanti kita bahas jadi, gitu bisa, ya. bisa jadi pembahasan yang sangat menarik itu sebenarnya. Jadinya kalau emang ada yang beda seperti apa yang saya bicarakan tadi, nah itu yang jadi menarik nanti. Oh ternyata gini di perusahaan anu. Nah ini kan jadinya gini di perusahaan anu. Oh gini di perusahaan A. Oh gini di perusahaan B. Nah itu karena tadi saya dibilang juga sama Pak Andi itu bahwa setiap perusahaan memiliki struktur yang berbeda. Beda-beda tergantung manajemennya, tergantung proyeknya. Betul. Satu lagi juga mungkin tergantung kondisi alamnya. Betul. Juga ya. Ya surveyor dengan asisten itu akan memberikan informasi tentunya bagaimana kondisi di lapangan. Betul. Gitu ya. Jadi memang harus ya bahasa kita itu kan surveyor dan asisten itu adalah mata kita. Ya. Makanya kalau kami berdua itu kita akan percaya dengan jika kita meng-hire surveyor, maka kita akan percaya surveyor itu seperti apa gitu. Makanya trust kepada surveyor itu adalah nomor 1. Betul. Ya. Ketika dia bilang, "Pak, ini medannya berat seperti ini." Oke, kita akan pikirkan. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Kemudian ya tidak menutup kemungkinan juga ternyata kalau misalkan males gitu ya, males udah aja dibilang berat ya nggak bisa gitu juga. Makanya kalau kita surveyor itu tidak pernah kita cabut gitu Pak ya. Jadi kita selalu surveyor itu harus tahu karakter kita berdua. Betul. Itu kayak gimana. Ada pemilihan. Ada pemilihannya. Tapi pada dasarnya sih ya surveyor itu tugasnya adalah melakukan pengukuran dan melakukan pengolahan data tingkat 1 lah gitu, pengolahan data dengan tanggung jawab penuh gitu ya. Itu dulu deh yang kita bahas ya. Siap. Nanti kita bahas lagi yang Panji ya. Next. Nanti Panji itu dia minta mana tadi ya? Untuk ini kalau tadi itu kalau nggak salah saya dengar tuh mengenai perkembangan teknologi. Ya pengaruhnya seperti apa terhadap ruang kerja, volume kerja dari surveyor ya? Iya. Surveyor. Ya. Oke, nanti kita bahas itu. Kita akan diskusikan dulu. Intinya nggak usah takut dengan perkembangan teknologi Pak ya? Iya. Nggak usah takut dengan perkembangan teknologi. Upgrade terus diri kita. Lalu teruskan berkarya. Jangan malas untuk melihat Google. Karena gini sebenarnya masalah perkembangan teknologi ya. Kalau dibilang ini udah di luar topik ya? Udah di luar topik. Ini ya. ngobrol santai aja. Kadang-kadang teknologi di luar tuh udah seperti apa ya? Kalau kita malas mencari, kalau kita malas bertanya ya akan sulit. Nah itu kuncinya itu istilahnya, makanya kalau saya memberikan kuliah, memberikan materi gitu ya, kadang-kadang ada materi yang saya selalu melemparkan terhadap mahasiswa itu, coba masalah ini cari keterangannya di media online. Karena apa? Ini di sana itu dia bisa belajar bagaimana istilahnya berjuta-juta informasi yang dia dapatkan kemudian dia simpulkan. Ya. Karena tidak bisa ingat juga tidak bisa satu informasi kita terima. Ya. Jadi kita harus menerima dari beberapa sumber. Nah itu kita bisa istilahnya bisa sharing dari sumber si A begini, sumber si B begini, sumber C begini. Nah itu bisa menjadi suatu pembahasan bagaimana istilahnya kebenaran menurut teori, istilahnya bukan teori ya, menurut kajian secara geomatika. Oke, terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi yang lebih keren. Keren. Nah,
mengenai Jadi, real surveyor. iya, betul. Ya. Untuk Panji pembahasannya istilahnya jangan takut masalah ini ya. Ya. Sekali lagi nggak panjang sih karena istilahnya bukan jadi seolah-olah kita ketakutan dengan perkembangan zaman. Padahal dengan perkembangan zaman itu kalau kita mengupgrade diri kita tidak akan kalah dengan perkembangan zaman. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.